Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak banget kalian semua request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, kita bakalan bahas lagi salah satu meme koin yang mana ini ya jujur banyak banget yang request yaitu Mooding, teman-teman. Dan ya sesuai janji saya ya, meskipun Mooding ini relatifly baru saya bahas, teman-teman. Ini sekitar semingguan lalu lah terakhir kali saya bahas Mooding ini. Tapi ya sesuai janji saya, kalau ternyata saya baca-baca di kolom komen ternyata banyak yang request, banyak yang minta buat update-nya, banyak yang minta buat bahas lagi, ya bakalan saya usahakan gitu buat update dan bahas cepatnya. Dan maka dari itu mungkin buat teman-teman yang punya mungkin ya quote on quote koin yang menurut kalian menarik atau token yang menurut kalian menarik atau mungkin meme coin juga boleh yang menurut kalian menarik, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan saya baca-baca ternyata banyak juga yang tertarik, bakalan saya usahakan untuk update dan bahas cepatnya. Atau mungkin buat teman-teman yang mau request topik lain seperti makroekonomi, altcoin season, atau mungkin data FOMC yang baru-baru aja rilis ya, yang mana, dari data tersebut kita sama-sama tahu bahwasannya suku bunga itu dipertahankan atau mungkin teman-teman mau saya bahas itu, boleh komen aja di kolom komentar di bawah dan request kalian yang paling banyak bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya seputar topik tersebut gitu. Dan ya kita back to topik teman-teman, di mana per video ini saya record, Mooding ada di posisi ke-254 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan setidaknya per video ini saya record juga ya di tanggal 19 Juni tahun 2025, per tokennya Mooding ini ada di kisaran harga $0,14. Jadi sebenarnya memang udah koreksi atau turun cukup signifikan ya, yang mana ketika memang lagi naik sangat tinggi, Mooding kan sempat mencapai sekitar 0,2-an US dollar gitu. Nanti kita akan coba lihat di chartnya. Dan ya di video kali ini kita akan bahas beberapa hal seputar Mooding, mungkin dari segi update terkait price action-nya sampai ke beberapa data lain gitu. Tapi ya sebelumnya disclaimer, video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, kita akan mampir dulu ke chartnya buat pertama-tama. Nah, ini adalah gambaran chart dari Mooding, di mana mungkin buat, video pembahasan sebelumnya teman-teman boleh nonton dulu, mungkin buat kalian yang belum lihat, itu saya bahas cukup detail ya dari segi price action-nya ketika Mooding ini masih di atas-atas ini juga saya bahas. Dan terakhir kali saya bahas Mooding itu kalau nggak salah teman-teman, itu ya di sekitaran sini teman-teman. Nah di sekitaran price action yang di sini, yang mana pada saat itu dia belum break ya atau belum breakdown dari area support minornya yang saya tandai di sekitaran sini lah ya, kalian bisa lihat sendiri gitu. Dan ya per video ini saya record kita bisa lihat sama-sama lihat bahwasannya memang, sudah valid support di sini atau support minornya yang di sini sudah valid di breakdown atau ditembus, yang mana kalian bisa lihat sempat juga di sini ketika dia breakdown, dia sempat testing nih, kalian bisa lihat di ekornya atau buntutnya yang panjang ke atas lalu melanjutkan penurunannya ke bawah. Which is ini memang salah satu pola atau kecenderungan yang ya cukup umum terjadi lah di market kripto gitu. Dan maka dari itu mungkin di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Mooding ini, tapi sekali lagi ini based on POV dan opini saya, bisa aja keliru maupun salah, tapi ya ini adalah opini saya dan tentu sangat-sangat disarankan ya buat teman-teman buat analisa mandiri juga, do your own research gitu teman-teman. Karena ya tentu yang bisa mengelola portofolio kalian dengan baik ya cuman kalian sendiri gitu, dan tanggung jawabnya juga tentu ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, Mooding dengan selling pressure yang cukup signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir juga, yang mana ya ketika dia naik nih topnya ada di, bulan Mei lah ya. Di sini kita bisa perhatikan di bulan-bulan Mei di tanggal sekitar 13, 14 Mei itu juga menjadi topnya dan dia sempat naik lagi di sekitaran tanggal 22-an Mei, teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang, "Bang, ini kelihatan nih ada double top dan lain-lain," gitu. Ya boleh aja itu, eee, asumsi yang oke-oke aja, masih bisa diterima, teman-teman. Jadi ya apapun pendapat kalian, tapi intinya secara fakta, karena yang tertampil di sini atau harga ini kan fakta ya teman-teman, ini nggak bisa berubah apapun argumen dari setiap orang. Kita bisa tahu bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir ini secara harga memang mengalami penurunan, tapi yang bisa kita perhatikan adalah dari topnya, ya let's say kita ambil yang di sini, tertarik ke bawah, ini Mooding ini udah minus cukup signifikan loh, kalian bisa lihat sekitar lebih dari 50% gitu. Jadi penurunannya cukup signifikan dan drawdown-nya cukup signifikan. Apalagi buat orang-orang atau para pelaku pasar yang mungkin belinya di pucuk nih, ini drawdown-nya pasti cukup signifikan, teman-teman. Tapi boleh nih kalian komen di kolom komentar di bawah, terutama buat holder Mooding, kalian posisinya lagi gimana? Apakah masih running profit karena akumulasinya di bottom-nya banget? Atau mungkin kalian tipe yang nyangkut ya? Atau, kaum-kaum yang lagi nyangkut nih ya mungkin ya, yang belinya di atas gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan gitu. Saya pengen baca-baca ya komentar dari kalian juga. Dan di sini
salah satu skenario yang realistis atau yang mungkin aja terjadi untuk, pergerakan atau dari segi price action untuk moving ini yang setidaknya saya perhatikan atau untuk opini saya adalah, ya bisa aja ya, dia melanjutkan penurunannya gitu ke bawah atau ke demand area, yang mana demand area ini udah lama banget saya tandai teman-teman, kalian boleh cross check di video-video saya sebelumnya juga yang membahas moving, saya udah, beberapa kali mention untuk area demand zone atau area support di sini, karena sangat realistis apabila moving ini terkoreksi atau turun kembali gitu ke demand zone-nya atau ke demand area-nya yang ada di range harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu. Kenapa demikian? Simpel, kalau kita lihat, nah seperti ini kita, perbesar buat, gambaran candle-nya. Di sini saya menggunakan time frame daily ya teman-teman ya, untuk melihat secara garis besar, tapi kita bisa perhatikan bahwasannya untuk area support ini menahan pergerakan moving cukup banyak teman-teman. Jadi sentuhannya banyak sekali di sini, bahkan sempat jadi resistance juga ketika di sini. So, ini memang menjadi salah satu area yang bisa mungkin teman-teman tinjau, apalagi buat teman-teman yang mungkin holder dari moving ini bisa tinjau untuk demand zone atau demand area di sini, karena ini memang bisa menjadi konfirmasi apakah moving ini berpotensi melanjutkan penurunannya atau justru ada potensi untuk dia kembali rebound gitu. Dan ini adalah salah satu skenario yang menurut saya cukup tinggi ya probabilitas untuk terjadinya, yaitu muding bisa aja melanjutkan koreksinya, at least kita bisa lihat dulu testing atau hit di demand area yang ada di bawah sini atau area support yang ada di bawah sini sebelum nanti kita bisa lihat nih konfirmasinya. Apakah setelah dia testing, dia ada rebound yang cukup signifikan untuk mengangkat harganya lagi ke atas, atau justru sebaliknya ketika dia testing, ya let's say dia ada rebound sedikit tapi anjlok lagi turun ke bawah, ya kita nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi at least konfirmasinya adalah selama muding ini masih mampu mempertahankan demand area-nya yang di sini, ya maka ya kita mungkin belum akan melihat nih moving ini drop ke range harganya yang masih di bawah sini lagi gitu. Karena by the time area ini di breakout atau ketika area ini atau important area di sini itu di breakout nih oleh pergerakan yang di sini, kita sama sekali belum bermain lagi di bawah area tersebut gitu teman-teman. Jadi ya harapannya mungkin buat para holder dari moving, mungkin banyak yang berharap ya supaya quote on quote demand area ini berhasil menahan nih paling enggak untuk pergerakan harga atau price action dari moving ini sendiri. Tapi ya mari kita lihat aja gitu ke depannya akan seperti apa. Dan itu adalah skenario pertama. Sementara di sisi lain, skenario kedua atau skenario bullish-nya ya kita harus tetap buat teman-teman atau kita harus tetap perhatikan skenario atau setiap detail skenario yang mungkin aja terjadi. Karena nggak ada yang pasti di market, market itu sangat dinamis. So, sepertinya akan sangat sombong jika, kita bilang pasti 100% akan begini gitu ya, kayaknya nggak akan gitu teman-teman. Kita harus lihat dari segala sisi, segala potensi yang lain, di mana di sini jika kita perhatikan muding ini udah cukup lama ya memang berada di fase oversold. Meskipun sekali lagi kita sama-sama tahu bahwasannya sebelumnya ini juga sempat terjadi oversold dan secara price ini terus turun ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, secara price terus turun memang sempat ada climbing up sedikit tapi setelah itu drop lagi. Tapi so far yang kita lihat di sini udah cukup mengalami, area oversold atau sudah cukup bermain di area oversold yang cukup lama teman-teman, yang mana mengartikan bahwasannya secara stochastic RSI di sini cukup oversold buat moving. So, jika memang untuk secara stochastic RSI ini ada atau bisa climbing up disertai dengan mungkin, daya beli yang juga mengalami penguatan gitu teman-teman ke atas, ya let's say dia mengalami penguatan secara stochastic RSI-nya climbing up seperti ini, ya mungkin aja bisa diikuti ya oleh price action-nya juga, dan at least salah satu target yang cukup realistis untuk di-testing dulu adalah di area resistance minornya yang ada di atas ini, karena sebelumnya kan dia adalah support yang minor, tapi setelah di breakdown ya kita, harus lihat dia berubah peran menjadi resistance-nya yang cukup minor gitu. So, teman-teman bisa pantau buat ya kisaran range area resistance-nya lah ya, yang ada di kisaran sini, lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan ya itu ada beberapa kemungkinan untuk moving ini atau itulah beberapa probabilitas yang mungkin terjadi sama meme coin Mooding ini, dan mungkin buat kalian yang mau lihat Mooding ini bisa perform lagi, ya at least nggak muluk-muluk, nggak jauh-jauh teman-teman, at least kita lihat dulu deh Mooding ini berhasil breakout dulu dari area resistance minornya yang ada di sini teman-teman. Karena kita bisa lihat ya secara pergerakan kan Mooding ini dalam beberapa waktu terakhir cenderungnya turun gitu. Nah kayak gini teman-teman ya, lebih kurang gitu. So, ya at least kita, atau teman-teman yang mau lihat Mooding ini kembali menguat, ya paling nggak lihat dulu deh Mooding ini berhasil gitu, baik dari resistance-nya ya atau area supply minor yang ada di sini, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita berkaca atau melihat dari beberapa data lainnya terkait Mooding, di mana di sini kalau kita perhatikan dari CoinGlass ya teman-teman, kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir Mooding ini, cukup banyak yang terlikuidasi sekitar 500 ribuan USD atau 500 ribuan US dollar yang kena margin call di Mooding ini, dan didominasinya yang menarik justru kena
atau didominasinya oleh short position ya teman-teman ya. Ini menarik karena sebenarnya secara garis besar kan memang Mudik ini sedang cukup bullish ya teman-teman, sorry, sedang cukup bearish teman-teman. Jadi, kalau misalkan mungkin saya minta teman-teman untuk membuat argumen sementara, ya mungkin pasti argumen yang banyak adalah kemungkinan posisi long gitu yang banyak terlikuidasi. Tapi by data ternyata enggak, posisi short-nya yang lebih banyak terlikuidasi. Tapi ini mungkin karena candle yang ini ya teman-teman ya. Karena candle di hari kemarin di mana sempat ada penguatan sedikit lah ya, kisaran kalau kalian perhatikan nih ya 8-an%, tapi ya sekali lagi 8-an% dalam satu hari itu termasuk volatil apalagi buat orang-orang yang over leverage ya teman-teman. Jadi ya mungkin itulah alasan kenapa short position di sini cukup banyak gitu kan terlikuidasi untuk datanya dari Moody's ini. Kemudian untuk secara volume ada sekitar -23% teman-teman, sekitaran segitulah teman-teman ya untuk volume yang turun ya. Jadi penurunan volume terjadi sekitar 23-an% di Moody's dan opening terus ada penguatan sedikit sekitar 5-an% teman-teman. Dan kemudian kalau kita cek by analytic di sini, akhirnya ya teman-teman ya kita bisa lihat lagi atau sepertinya kita harus melihat lagi nih, eee, Moody's di sini sebelumnya atau ketika sebelumnya di bulan April dan bulan Mei ini cukup positif dan sepertinya bulan Juni ini bisa menjadi salah satu bulan di mana Moody's ini negatif nih teman-teman di kuartal 2 karena di kuartal 2 kali ini Moody's ini cukup bersinar teman-teman. Di bulan April dia plus signifikan, apalagi di bulan Mei plus 300%-an, hampir 400%. Tapi di bulan Juni sepertinya kita melihat dia atau Moody's ini minus 27%, setidaknya sampai video ini saya record di tanggal 19 Juni tahun 2025 gitu. Tapi ya gimana menurut teman-teman seputar Moody's ini? Apakah, Moody's ini bisa membalikkan return-nya dari yang sebelumnya negatif jadi positif di bulan Juni ini? Karena ini kan udah tanggal 19 Juni nih teman-teman. Dan ya meskipun masih pertengahan tapi tanggal 19 Juni itu udah makin mendekati ke akhir Juni, ya gimana gitu pendapat kalian? Apakah nanti di akhir Juni menurut kalian kayaknya Moody's ini bisa nih Bang jadi positif lagi return-nya? Atau justru menurut kalian kayaknya agak susah deh Bang, kayaknya di bulan Juni ini bakalan koreksi gitu atau return-nya bakalan negatif atau closing dengan negatif gitu mungkin ya? Boleh kalian komen argumen dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa discuss sama-sama atau bisa discuss bareng gitulah ya di kolom komen. Dan jangan lupa juga kayak yang tadi di awal saya bilang buat kalian yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja di kolom komen di bawah dan bakalan saya baca. Dan ya, yang paling banyak topik yang di-request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.